Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua yang saya hormati, izin nama saya Ihsan, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Saidiyah, Cipanas, Cianjur. Penawar, kekhawatiran diri, orang tua calon santri. Percakapan yang sama terdengar berulang kali di sekitar pondok pesantren tempat saya mengabdi. Belum lama ini, tampak ayah dan ibu calon santri tengah berselisih pendapat, merisaukan rencana mereka sendiri untuk mengirim putra mereka ke sekolah yang terdapat pondok pesantren di dalamnya sekaligus. Mereka berdiri tepat di sisi jalan menuju masjid yang harus saya lalui. Kala itu, ketika laju, saya tanpa sengaja menghampiri mereka. Percakapan keduanya semakin berkutat dengan dilema. Semula mereka yakin putranya perlu mondok, tapi setelah kunjungan survei, tiba-tiba sang ibu cemas anaknya akan kelelahan akibat padatnya kurikulum ganda antara pesantren dan sekolah. Khawatir kekurangan asupan makanan hingga kemandirian yang dianulir belum cukup. Peristiwa sederhana ini menarik bila dapat direfleksikan dengan baik, supaya hikmah darinya dapat dipetik, kemudian diluaskan kepada para orang tua yang selalu bermunajat agar putra-putrinya menjadi sosok taat, tinggi martabat dan terhormat, pun selamat di dunia dan di akhirat. Keikhlasan orang tua melepaskan anak berlayar ke samudera pendidikan adalah sumber kekuatan. Energi keikhlasan itu dapat mengalir menjadi rasa nyaman dan betah, serta memungkinkan anak untuk fokus pada kegiatan belajar di lingkungan baru mereka. Rasa kehilangan yang muncul akibat berpisah sementara merupakan suatu kewajaran. Sedih lantaran jauh dengan anak, itu manusiawi bukan? Ya. Namun hal ini pada gilirannya kelak akan terbayar dengan kebahagiaan tiada tanding. Keberhasilan anak dalam meniti ilmu dan mengamalkannya dengan baik, lebih-lebih membimbing orang lain dalam hal ilmu dan agama di masa depan, tidak hanya akan menyelamatkannya di dunia dan akhirat, tetapi juga memuliakan leluhur dan para pendahulunya. Kisah dua guru kita misalnya, Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad, sungguh-sungguh membuktikan itu. Islam meletakkan ilmu sebagai sesuatu yang perlu dicari sejak lahir hingga wafat. Ia tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, di mana lantaran tidak disebutkan apa yang harus dibaca secara khusus, maka Profesor Quraisy Shihab menyebut bahwa maksud ayat itu adalah agar manusia membaca segala sesuatu yang dapat dibaca, ilmu-ilmu agama dan ilmu umum pula. Hal ini diperkuat dengan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keterpaduan kurikulum sekolah dan pesantren menjanjikan sejumlah manfaat. Pertama, efisiensi waktu. Jadwal yang padat antara kegiatan sekolah dan pesantren tidak memberi ruang waktu terbuang. Kegiatan harian menjadi lebih teratur, produktif, dan terisi oleh hal-hal yang bersifat self
improvements. Kedua, mengurangi peluang perilaku negatif. Jadwal kegiatan anak yang beruntun di pesantren dan sekolah setiap hari juga menghindarkan anak dari kegiatan yang kurang bermanfaat atau menyimpang. Ketiga, meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian. Kebiasaan belajar yang terstruktur melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan manajemen waktu yang baik. Dalam waktu yang sama, situasi tanpa orang tua memungkinkan para santri untuk melakukan lebih banyak hal oleh kemampuannya sendiri. Mengikis sifat manja dan ketergantungan, menumbuhkan kemandirian yang sangat berharga pada setiap insan. Ketiganya berkaitan dengan penambangan ilmu yang mustahil berhasil bila diperoleh dengan malas, menyia-nyiakan waktu, dan kurangnya tanggung jawab. Seperti Nabi Musa alaihissalam diabadikan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 62, yang kelelahan saat menempuh perjalanan mencari ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kelelahan sesungguhnya merupakan salah satu harga untuk memperoleh ilmu. Tak heran Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bermaklumat, kesungguhan dapat mendekatkan setiap urusan yang jauh, dan kesungguhan dapat membuka setiap pintu yang tertutup. Sebagai orang tua calon santri, kita dihadapkan pada dua pilihan: mencegah anak ke pesantren dan membuatnya melewatkan ribuan kesempatan berharga untuk menimba bekal hidupnya di dunia dan akhirat, atau menata hati diri sendiri dan mendukungnya pergi berjihad. Seorang peneliti sekaligus praktisi bidang pendidikan, Bapak Muhammad Depi Cahyarhimat, mengingatkan saya dalam sesi perkuliahan baru-baru ini bahwa anak-anak tengah hidup di antara ancaman moral yang mengepung, dan sekolah plus pesantren menjanjikan cara untuk mengatasi dari ancaman-ancaman itu. Sebuah refleksi kritis yang mendukung pikiran saya bahwa sekolah dan pesantren perlu ditempuh bersamaan. Akhirnya, dengan mengingat anak sebagai karunia titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak agar kita menguatkan hati, mendorong anak-anak menjadi santri demi masa depan dan keselamatan mereka. Lebih khusus, karena kita tidak akan menuntun mereka selamanya. Bila tiba giliran kita berpulang kepadanya, semoga generasi penerus kita mampu amanah dengan hidupnya, bahkan menjadi pendukung bagi kita untuk tiba pada ridhonya.